Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hadarten, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semuanya, tentunya dengan segudang seputar film yang akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini kita akan membahas salah satu film yang berjudul The Revenant, sebuah film yang memenangkan Piala Oscar yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Tanpa perlu lama-lama lagi, mari saja kita mulai spoiler film kita pada kali ini. Film ini berfokus pada tokoh utama bernama Hugh Glass dan anaknya yang bernama Hawk, yang lahir dari ibu keturunan suku Paunes, semacam suku pedalaman di Amerika Serikat pada tahun 1823. Hugh Glass merupakan seorang yang paham dengan wilayah berburu, memandu rombongan Andre Henry melalui wilayah yang tidak terorganisir. Andre sendiri adalah seorang pemimpin pemburu hewan liar yang mengambil kulit perburuannya untuk kemudian dijual di perkotaan. Sementara Hugh dan putranya sedang berburu. Perkemahan mereka diserang oleh rombongan suku Arikara. Dipandu oleh Hugh, kru yang selamat melewati sungai dan kemudian melakukan perjalanan dengan berjalan kaki ke Port Koya. Karena perjalanan ke hilir akan membuat mereka rentan diserang. Kru membuang perahu dan menyembunyikan kulit berbulu hasil perburuan mereka di tepi sungai. Di sana terjadi sedikit perselisihan, di mana John, salah satu anak buah Andrew, meluapkan emosinya kepada Hugh dan anaknya karena kematian rekan-rekannya tadi. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Saat mereka tengah istirahat, Hugh mencoba melihat keadaan sekitar, mencoba berburu hewan liar di sana. Tak diduga Hugh diserang oleh beruang grizzly yang nyaris mati. Hugh mendapatkan luka yang sangat serius sehingga dia tidak mampu berjalan dan harus ditandu oleh kru. John yang takut akan serangan suku Arikara lainnya berpendapat bahwa mereka harus membunuh Hugh untuk meninggalkan penderitaannya dan meninggalkannya pergi. Andrew setuju, tapi dia tidak mau melakukannya. Sebagai gantinya, dia memberikan uang kepada siapapun yang mau tinggal dan merawat Hugh sampai dia mati atau pulih. Ketika satu-satunya sukarelawan adalah Jim dan Hawk anaknya, John yang sedari tadi tidak menyukai Hugh pun setuju untuk tinggal dan menerima uangnya demi menutupi kerugiannya dari kulit berbulu yang hasil perburuannya tadi yang tertinggal. Andrew pun mengingatkan John untuk merawat dan mengumpulkan Hugh dengan layak saat nanti dia tiada. Setelah rombongan yang lainnya pergi, akhirnya di sana hanya ada John, Jim, Hugh, dan yang sekarat. Hawk anaknya sedang berada di sungai untuk mencari ikan. John yang memiliki trauma kepada suku Arikara yang menyebabkan luka di kepalanya ternyata sangat ketakutan jika tinggal berlama-lama di sana. Dan ide yang gila pun muncul. John menghampiri Hugh dan mengatakan kepadanya jika dengan keadaan Hugh yang sekarang akan sangat membahayakan keselamatan Jim dan Hawk anaknya. Maka dari itu dia menawarkan untuk membunuhnya saja dengan cepat agar semua cepat selesai sehingga mereka bisa pergi dari sana. Hugh yang tidak bisa berbicara diminta untuk mengedipkan matanya jika setuju, karena tidak ada pilihan lain dan demi keselamatan anaknya, dia pun mengedipkan matanya. Tapi tiba-tiba Hawk datang dan langsung menodongkan senapan ke arah John. Tidak disangka, John berhasil melumpuhkan Hawk dan menikamnya hingga tewas. Sebagai ayah tentu, Hugh sangat sedih melihat hal itu. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Jim muncul, John mengatakan bahwa dia melihat suku Arikara di dekat sana dan kemungkinan Hawk sudah terbunuh. Lalu John menyuruh Jim untuk berkemas dan segera pergi dari sana. Jim pun hanya bisa meminta maaf kepada Hugh, lalu kemudian pergi. Setelah mereka berangkat untuk menyusul rombongan Andrew, di tengah perjalanan John mengakui bahwa ia berbohong. Jim sempat menodongkan senapan ke arah John. Namun karena John pernah menyelamatkannya 2 kali, Jim pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Hugh kembali terlihat sudah bisa bergerak dan menghampiri mayat anaknya. Tidak ingin larut dalam kesedihan, Hugh pun langsung memutuskan untuk bertahan hidup dan makan bangkai beruang yang ada di sana. Dengan merangkak, Hugh pun menuju ke sungai untuk mencari air minum. Di tempat lain ternyata suku Arikara sudah semakin dekat ke lokasi Hugh berada. Dan faktanya, suku Arikara ini tidak mengejar Hugh atau rombongan Andrew dan kawan-kawan.
Tapi mereka mencari putri kepala suku mereka yang diculik oleh para pemburu Perancis. Sehingga di antara ini semua ternyata terjadi kesalahpahaman yang diakibatkan tidak adanya ponsel, smartphone, ataupun IG. Karena jika ada, mungkin kesalahpahaman ini tidak akan terjadi karena mereka akan DM-an atau membuat instastory tentang hilangnya putri kepala suku. Ngomong apaan sih anjing? Ketika John dan Jim bertemu Andrew di Port Kiowa, John memberitahu bahwa Hugh telah meninggal dan Hawk hilang. Andre pun memberikan koin imbalan yang dijanjikan. Di sisi lain, Hugh mulai melakukan perjalanan yang sulit melalui padang belantara. Ia melakukan operasi sendiri dan menghindari suku Arikara yang mengejar putri kepala suku yang diculik. Di tengah perjalanan tak diduga, Hugh bertemu dengan seorang pengungsi suku Pawnee yang sedang duduk di depan perapian sambil memakan daging bison mentah-mentah. Hugh pun merangkak dan mendekatinya. Kemudian suku Pawnee ini memberinya bagian ampela bison yang tentu saja belum digoreng atau direndang. Hugh pun dengan lahap langsung memakannya. Hugh dan suku Pawnee tersebut makan, minum, dan melakukan perjalanan bersama. Suku Pawnee yang baik hati itu pun dengan sukarela mengobati tubuh Hugh yang mulai membusuk dengan mengungkap dirinya dengan ranting-ranting pohon untuk kemudian dihangatkan agar kulitnya cepat kering dan segera pulih. Saat sadar dan pulih, Hugh pun mencari suku Pawnee tadi. Dan betapa kagetnya dia saat melihat suku Pawnee itu ternyata sudah digantung di atas pohon. Dan faktanya, dia digantung oleh para pemburu Prancis yang menculik putri kepala suku Arikara. Dengan lukanya yang sudah pulih, Hugh pun menyusup ke perkemahan mereka dan melihat pemimpin pemburu Prancis tersebut sedang melakukan pemerkosaan paksa kepada putri kepala suku Arikara. Diam-diam Hugh menodongkan senapan ke kepala pemimpin pemburu itu dan menyuruh si putri untuk mengambil pisau dan terserah mau diapakan si kampret itu. Tapi si putri kepala suku sempat mengatakan bahwa dia akan memotong titik-titiknya. Hugh sendiri mengambil kuda mereka dan pergi dari sana. Botol peninggalan anaknya pun tidak sengaja terjatuh. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka, namun Hugh yang memakai nos dengan cepat bisa kabur. Tapi sialnya dia terjatuh ke jurang dan mendarat di atas pohon, kemudian jatuh ke permukaan tanah. Hugh yang selamat pun mencoba bertahan dari dinginnya salju dengan membelah perut kuda yang sudah almarhum, mengeluarkan organ-organ dalamnya, lalu masuk ke dalam perutnya dan menghangatkan dirinya di sana. Di sisi lain, seorang pemburu Prancis yang selamat dari serangan Hugh terhuyung-huyung ke Port Kiowa, membawa sebuah botol minuman. Jim yang melihatnya akhirnya mengenali bahwa botol minuman tersebut adalah milik Hawk. Percaya bahwa botol itu dicuri, Andrew mengatur pencarian Hugh ke tengah hutan. John yang menyadari bahwa Hugh masih hidup, mengosongkan berangkas pos keamanan dan melarikan diri. Akhirnya pihak mencari menemukan Hugh yang kelelahan dan segera membawanya ke Port Kiowa. Andre yang marah merintahkan untuk mengejar Jim, tetapi Hugh menyatakan bahwa Jim ditipu oleh John dan John membunuh Hawk. Hugh dan Andre pun berangkat mengejar John. Setelah keduanya berpisah, John menyegrap dan membunuh Andre. Hugh kemudian menemukan mayat Andre dan menggunakannya di atas kudanya sebagai umpan dan kemudian menembak lengan John. Ia mengejar John sampai ke tepi sungai, di mana mereka melakukan pertarungan brutal di sana. Mulanya Hugh akan membunuh John, tetapi ia melihat rombongan suku Arikara di hilir. Ia teringat perkataan suku Pawnee yang tadi, bahwa balas dendam tidak akan membuat hidupmu tenang, hutangmu lunas. Kemudian Hugh mendorong John ke hilir hingga ditangkap oleh suku Arikara. Kepala suku itu menangkap John, membunuh dan menguliti kepalanya. Setelah itu kepala suku dan rombongannya melewati Hugh begitu saja karena telah menyelamatkan putrinya dari pengeroyokan dan kejahatan si pemburu Perancis. Lalu Hugh pun berjalan ke arah pegunungan dan menemukan roh istrinya yang berada di sana. Kemudian dalam pikirannya sempat terlintas bahwa lebih enak main film Titanic daripada film ini. Tamat. Ending yang cukup memuaskan. Film ini sangat bagus dan berdasarkan kisah nyata, di mana menggambarkan perkembangan dari karakter Hugh ini sendiri, dimulai dari dia yang ingin balas dendam, ia yang sedih, menjadi seorang yang bijaksana setelah bertemu dengan suku Pawnee. Dari sini kita belajar bahwa kebaikan dan keburukan seseorang tidak dinilai berdasarkan ras atau suku tertentu. Ia murni bagaimana seorang itu mengamalkan atau melihat dunia
dan mengamalkan etikanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.